Media sosial nggak sih, kalau emang ya tergantung penggunanya juga kan, di mana karena itu bisa dianggap media sosial, sebagai pengguna kita juga bisa nge-share ataupun nge-publish hal-hal yang negatif maupun positif. Terus mungkin yang aku tahu sekitar yang baru-baru ini, yang paling pro itu adalah apalagi pas masa-masa pandemi ya TikTok tuh jadi sarana buat penghibur kita lah selama di rumah, mau itu kita nonton tutorial masak maupun ikutan nari-narinya di TikTok. Jadi Stress release ya, Daniel ya? bener, Ya, stress stress release buat refreshing gitu kan. Terus banyak juga yang bisa dikatakan mulai pede, karena kan ya video nari-nari lah gitu-gitu, semua orang udah ikutan, udah bodo amat kan itu trennya. Tapi setahu aku kalau kontra itu emang udah mulai ada kayak beauty standard untuk cara untuk jadi populer di TikTok itu. Mungkin udah karena TikTok tuh udah booming, cara untuk kita jadi populer ataupun famous di TikTok tuh kita harus mungkin cantik ataupun harus ceweknya harus badannya bagus gitu, itu baru dapat views-nya gitu-gitu. Jadi emang ada beauty standard lah gitu. Berarti ada pergeseran dari awalnya sebenarnya TikTok ini tujuannya untuk apa, terus sekarang apa-apa yang ditampilin lebih ke ini ya, penampilan dan fisik yang seperti itu ya, yang dilihat Konten sekarang aja ya. banyak yang agak gimana ya, konten TikTok sekarang banyak yang agak seksual juga. Itu banyak banget selalu muncul tiba-tiba di For You page-nya itu. Ya kelihatannya sih dulu itu buat aplikasi anak-anak, sekarang udah mulai berkembang buat yang lain juga. Nah, kalau dari Leoni gimana, Leoni? Kira-kira menurut kamu? Aku sih sama banget sebenarnya sama Dani. Karena kan kita tuh awalnya bukan TikTok ya, Dan. Kita tuh taunya Musical.ly. Dan Musical.ly itu benar-benar adik aku, sepupu aku yang SD itu main Musical.ly. Dan itu kayaknya pure cuman dance gitu, yang joget-joget gitu kan. Terus abis itu mulailah muncul TikTok, mulailah muncul Bowo. Ya kan, lalu mulailah muncul yang namanya blokiran TikTok itu gitu. Terus dari situ aku dari dulu nggak pengen, karena aku nggak suka nari sebenarnya gitu kan. Cuman di akhir tahun kemarin itu TikTok ini booming lagi nih Kak. Terus temen aku Justin gitu-gitu kan, Ica gitu mulai ngomongin, aku kepo dong, ya udah aku download nih. Terus aku coba dengan kebutaan aku tentang TikTok ini. Terus aku masuk, aku coba joget-joget kepedean sendiri aja gitu. Ternyata seru juga gitu kan. Itu seru juga gitu. Akhirnya mulai kenal yang namanya For You page. Mulai kenal yang namanya tutorial gitu. Jadi akun-akun yang memang dia tuh isinya tuh tutorial Kak. Tutorial dance, ada tutorial masak dan segala macam gitu kan. Dari situ aku mulai ngikutin tutorial, aku mulai sok-sokan pede ngepost TikTok yang joget-joget meskipun aku tahu itu jelek gitu ya. Cuman pede aja gitu kan. Nah, dari situlah kayak mulai aku sampai hari ini aku selalu buka TikTok everyday, setiap hari. Setiap hari banget membuka TikTok berarti sekarang. Setiap hari banget. Ini dari coba-coba ya padahal ya. Penasaran. Dari coba-coba di tiap hari. Itu dari coba-coba itu aku malah jadi sekarang selain Instagram sama WhatsApp, aku pasti buka TikTok. Dan iya kan sama kan. Dan di TikTok itu sekarang memang Kak udah beda banget ya. Maksudnya dari dulu yang fokus kita ke TikTok tuh yang cuma joget-joget aja gitu kan. Atau TikTok tuh cuma yang dubbing aja kayak gitu. Sekarang tuh enggak. Justru kenapa aku lebih suka TikTok sekarang tuh, TikTok tuh ada yang namanya Shopee haul lah, ada yang make up tutorial lah, ada yang dance tutorial, dan menurut aku itu ilmu yang masuk ke kita tapi dalam bentuk seni gitu, dalam bentuk yang kita bisa menerima itu tanpa kita harus mikir panjang gitu kan. Kadang ilmu itu kan kita harus mikir gini harus belajar apa segala macam. Ini tuh enggak gitu. Orang yang nggak suka masak jadi suka masak karena menurut mereka gampang nih tutorial di TikTok. Nah kayak gitu. Nah berarti kalau kayak gini kiblatnya kalian, misalnya kalian punya idola sendiri nggak sih di TikTok itu, kiblatnya kalian dalam bikin konten gitu ada nggak sih? Sebenarnya sih aku nggak ada fokusnya. Mungkin kan contoh juga tuh mungkin beauty content. Mungkin orang ada yang lebih cenderung ke sana gitu kan. Tapi kalau aku lebih ke demennya selain tutorial, komedi skits gitu, karena sekali lagi itu penghibur kan. Jadi lucunya bahkan ada yang mungkin
comedy skit-nya cuma bentar dong, mungkin cuma ya berapa ya, 10 detik, tapi dia cuma diam dengan muka lucunya, dengan caption yang lucu. Itu aja udah penghibur buat aku gitu. Jadi ya kalau ditanya kiblat sih lebih ke comedy skit sama tutorial lah, karena emang paling enak tuh nonton tutorial yang cuma semenit, terus cepet dan jelas gitu. Leoni juga sama apa gimana? Ada yang berbeda? Aku tuh suka komedi juga, dan aku tuh ada follow namanya tuh Adam Ray Oke. Jadi itu tuh lucu, menurut aku itu lucu banget dan menghibur gitu, beda dari yang lain gitu. Aku suka itu sih. Paling kalau untuk make up gitu, aku memang masih lebih ke beauty vlogger, masih lebih ke situ sih. Kalau untuk di TikTok aku nggak punya kayak kiblat untuk gimana gitu. Tapi kalian nggak mau mencoba gitu, misalnya ngikutin membuat konten yang temanya sama gitu, misalnya kalian bikin konten yang komedi atau ya yang sama seperti yang kalian senengin atau kalian suka tonton gitu, ada kepikiran nggak untuk membuat kayak gitu kira-kira? Aku sih ada, cuman aku belum pede gitu. Aku tuh kelihatannya gampang bosen kalau ikut satu arus itu. Contohnya kayak gitu, mau terus nih, lama-lama kayak bosen nih, karena aku jujur suka nonton kayak video-video ataupun editan yang estetik itu, yang atau apapun yang berhubungan dengan art di TikTok. Itu banyak banget yang orang suka bikin video-video ataupun editan-editan yang estetik itu kan. Nah itu aku udah mendapat liatnya, karena satisfying aja lihat menurut aku karya-karya kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh suka ganti, kadang-kadang aku ngepost video yang sok-sok komedi. Kadang-kadang juga ada yang mungkin video yang aku coba editnya agak estetik itu dengan musik-musik yang kalem. Terus juga ada kadang-kadang aku demen sama mitologi kan. Jadi aku demen bikin video-video yang ada hubungannya dengan mitologi, karena menurut aku lebih tertarik dengan hal-hal gitu. Dengan mitologi seperti itu ya. Sebenarnya yang mendorong kalian untuk menggunakan TikTok tuh apa sih? Terus perubahan yang kalian alami karena TikTok tuh apa? Kalau dari saya sendiri kan lebih waktu itu tuh gara-gara ya yang mendorong ikut itu adalah karena lagi heboh ini, lagi rame, terus lihat temen kok pada pakai TikTok semua nih, apa sih TikTok ya? Hampir mirip lah kayak Leoni ya. Terus membuat saya juga jadi kepo banget, pengen tahu. Awalnya tuh cuma ngikut dari akunnya temen doang, nih mau ikut nggak segala macam, jadi join gitu bareng-bareng. Terus lama-lama akhirnya saya bikin sendiri juga, walaupun belum terlalu belum terlalu seperti Daniel dan Leoni, jadi masih kayak coba-coba dan bahkan masih istilahnya juga masih belajar lah di situ, karena saya sebenarnya pengguna baru juga di TikTok ini. Dan emang kalau dari saya pribadi, saya ngalamin perubahan sih, karena saya jadi merasa kalau biasa tuh saya kemarin main-main TikTok itu gara-gara pas lagi misalnya stres sama kerjaan nih, pusing nih, aduh banyak banget yang harus dikerjain segala macam, saya ngambil jeda, terus ketawa-tawa sama teman, terus yaudah TikTokan, ya udah akhirnya kita TikTokan, bikin ini, itu membuat kayak perubahannya jadi lebih bikin santai lagi aja gitu, jadi bisa kayak nyalurin stresnya itu melalui TikTok itu sendiri. Jadi habis itu udah ketawa-ketawa aja ngeliatin video-video atau joget-joget yang konyol kayak gitu nggak jelas, jadi kayak ketawa sendiri ngeliatin kita sendiri gitu melalui video tersebut sih. Kalau saya sih kayak gitu. Nah kalau dari Daniel sama Leoni gimana? Coba Daniel tuh. Awal mulanya gimana sih? Kenapa bisa? Sebenarnya dari teman, tapi inget banget pas lihat TikTok, aku inget banget, aku post story Instagram bilang I will never make a TikTok account. Terus benar-benar seminggu kemudian langsung bikin kan. Karena emang teman-teman aku pada demen banget nonton TikTok kan. Mereka tuh sering share di story Instagram kan. Kayaknya itu the power of TikTok tuh sekarang mereka tuh benar-benar bisa di-share di Twitter, di-share di berbagai media sosial lain ya. Jadi kelihatan banget dominannya karena emang kontennya lucu-lucu kan. Jadi ya lihat konten yang lucu gitu-gitu, ya akhirnya tercandu dan ikut juga lah download. Terus kamu mengalami perubahan nggak gara-gara main TikTok ini? Apa yang dari yang dulu sampai sekarang perbedaannya apa? Dari sebelum kenal sampai sekarang kenal TikTok. Aduh, itu malu banget nih ngomongin ini. Tapi emang kayaknya ngebantu dikit bikin agak pede dikit aja. Karena kan
kalau bayangin aja TikTok tuh bener-bener HP di depan muka, terus kita mau nari kayak mau berekspresi kayak mau lucu-lucuan. Kita ngeliat sendiri ya video kita di sini. Jadi kadang-kadang tuh pas dulu aku ngerekam terus aku suka liatin dulu kan videonya sebelum upload. Dulu tuh kayak aduh jijik banget. Tapi sekarang tuh kayak ya udahlah bodo amat. Maksudnya kayak emang lucu kan kalau konten-konten walaupun orang tuh demen nonton TikTok karena di situ banyak konten yang kayak bodo amat gitu, mau jelek atau enggak sebenarnya. Kalau lucu ya orang juga akan apresiasi gitu kan. Jadi ya buat aku sih dia agak ngebantu bikin pede lah. Jadi sekarang udah bodo amat lah ngepost video aib gitu. Menambah rasa percaya diri ya berarti ya. Benar. Kalau dari Leoni apa tuh kira-kira? Aku tuh sama banget ya. Justru aku tuh sebenarnya nggak bisa nari sama sekali. Aku tuh nggak bisa nari. Jadi aku dari SD sampai SMA tuh aku selalu mencoba untuk ikut yang namanya modern dance. Tapi selalu di tengah jalan tuh aku nggak bisa. Karena memang aku nggak bisa joget gitu. Dan aku harus menerima itu gitu kan. Habis itu aku harus terima lah kayak gitu kan. Dan pas aku nemu TikTok ini karena aku pikir ya udah lo joget sendiri gitu. Lo cuma melihat diri lo sendiri gitu kan. Awalnya aku main TikTok itu aku nggak public. Aku private. Karena memang aku nggak pede sama sekali gitu. Terus lama-lama ngeliat orang yang, oh kok dia pede aja sih, maksudnya ya udah pede aja gitu kan. Akhirnya aku mulai public satu-satu. Terus ya adalah yang nge-like beberapa gitu ya. Jadi tapi itu tuh berarti banget loh, maksudnya buat aku yang udah umuran segini nih KL, terus yang kayak maksudnya aku main TikTok itu bukan untuk aku cari followers atau bukan aku untuk cari likers gitu kan, hanya untuk kayak aku pengen aja gitu nyalurin apa yang aku dulu nggak bisa, sekarang aku bisa, aku mau salurin di TikTok kayak gitu. Dan sekarang tuh aku kadang suka share di Instagram hasil jogetan aku gitu tuh, ya pede-pedein aja kan, dan ternyata positif juga teman-temanku malah kayak bilang lucu banget atau komen itu positif gitu kan, sampai akhirnya aku jadi kayak orang gila suka ngupload itu di Instagram kayak bala gitu sebenarnya Kak. Cuman ternyata responnya karena positif. Ya udah, akhirnya sekarang kalau misalkan aku gabut atau apa, temanku pasti bilang, "Ya udah sih TikTokan aja." Kayak gitu loh. Jadi kayak untuk kita lari atau batu loncatan kita dari kebosanan, dari kegabutan itu sekarang TikTok gitu. Jadi perubahannya di situ ya. Iya. Gitu. Terus kalau menurut kalian tuh gimana sih tips main TikTok versi kalian tuh gimana sih? Aduh, ngomongin tips. Kemarin sempat ada yang nanya loh sebelum acara ini dulu, sampai udah ada yang nanya mau lihat tutorialnya emang gimana sih? Siapa tahu diajarin cara-cara untuk berTikTok ria seperti apa gitu. Ada nggak sih tips-tips main TikTok? Tips ya. Dia aja nggak sih sebenarnya kalau mau main TikTok tuh. Dan kita harus tahu maksudnya tujuan kita main TikTok itu apa gitu. Karena TikTok itu kan sekarang sistemnya itu dia ada yang namanya For You page. Dan For You page itu benar-benar unpredictable gitu. Kita nggak akan tahu kita akan masuk For You page atau enggak gitu. Jadi kalau memang main TikTok itu kita harus tahu, gue mau main TikTok buat cari followers nih atau gue harus mau cari likers. Ya itu gimana caranya mereka lah gitu. Tapi kalau orang yang kayak main TikTok cuman kayak udah gue bosen, gue mau joget biar gue kayak stress release gitu kan. Ya udah gitu. Itu lebih simple sih sebenarnya. Cuman ya itu harus tahu fokusnya mau ngapain di TikTok itu gitu. Benar. Soalnya emang semestinya yang pertama benar kata Kelly, belajar santai aja karena TikTok tuh bukan suatu hal yang serius gitu loh. TikTok tuh benar-benar kontennya buat ketawa, bukan beda lah menurut aku dibanding dengan YouTube ataupun Instagram gitu ya. Terus benar kata kalian ini harus tahu tujuannya. Kadang-kadang kan kita kalau mau tujuannya untuk cari followers atau mau populer gitu, emang harus tahu target ataupun tipe video yang mau dibikin. Karena setahu aku pernah baca, jadi di For You page itu biasanya muncul konten-konten yang kira-kira setipe dengan apa yang kita suka nonton ataupun apa yang kita sering nge-post gitu. Contohnya kalau kita sering nonton beauty content, kebanyakan di For You page akan nampilin hal-hal yang berkaitan gitu dengan yang beauty content gitu. Terus untuk tips untuk main sih sebenarnya emang bener cuma mulai aja dulu gitu. Kayak Tokopedia jadinya. Mulai dulu.
Ya benar-benar santai aja karena TikTok itu bukan hal yang serius. Iya sih, masih untuk lebih kalau dari saya sendiri juga memang untuk sesuatu yang untuk ya just for fun kalau dari saya sih. Jadi ya dia dinikmatin aja dengan membuat TikTok itu sendiri, bukan sesuatu yang harus sampai dipoles atau gimana banget gitu istilahnya. Ini Tapi teman-teman saya, kenapa? Tapi menurut aku tetap ini sih Kak, harus agak hati-hati karena di bawah santai tapi harus tetap respect sama yang lain gitu. Jangan Iya. jangan ngomong hal-hal yang negatif ataupun sensitif gitu. Iya, Karena benar. kalau kita ngomongin hal itu biasanya akan dicecer sama orang lain gitu, bakal di komen gitu kayak. Bener. Jatuhnya muncul cyberbullying ya nanti ya di situ ya. Iya. Jadinya ya malah kita melakukan sesuatu yang nggak tepat aja di TikTok itu sendiri. Nah, itu juga akan kita bahas tuh nanti di sesi berikutnya. Ini saya coba mau tunjukin beberapa video TikTok nih teman-teman, versinya Leoni sama Daniel. Kita coba lihat ya. Aduh. Semoga ini. Maaf ya. Amatir banget sumpah. Oke, kedengeran ya tadi ya suaranya ya? Kedengeran. Nah, ini salah satu video TikTok-nya dengan dance-nya dari Leon. Ini gimana nih bikin kayak gini? Terinspirasinya dari siapa nih kira-kira? Aku punya temanku tuh bikin gitu. Cuman memang dia kan kayaknya dancer gitu loh Kak. Jadi dia bisa meliuk-liuk gitu badannya. Dan seperti yang tadi aku cerita, aku nggak bisa joget gitu kan. Dan aku nggak pede kalau aku harus berdiri karena ya badanku nggak bisa goyang gitu. Jadi ya udah aku pilih untuk udah deh daripada lo malu gitu kan, lo dihina-hina di seluruh dunia, mending lo duduk lo joget deh gitu. Jadi itu aku kayak gitu jadinya. Jadi makanya versinya ini versi duduk nih ya. Itu versi sopannya deh, nggak ada liuk-liuknya. Oke, kita lihat ini salah satu TikTok-nya dari Daniel. Salah satu TikTok-nya dari Daniel nih yang lagi ngetren banget ya waktu itu masuk dalam challenge ya, trend challenge Dalgona Coffee ini. Nah, Daniel ini bikin tutorial teman-teman, bikin Dalgona Coffee ini melalui TikTok. Jadi sebenarnya kayak tadi dibilang TikTok bukan hanya untuk nampilin joget-joget doang ya, jadi bisa untuk berbagai tutorial untuk memberikan informasi juga dan menginspirasi orang lain. Kita lihat dulu untuk yang Dalgona Coffee making tutorial nih. Oke, ini Daniel bikin tutorial seperti ini di-upload juga nggak ke Instagram atau memang hanya untuk dinikmati oleh pengguna TikTok? Gue biasanya nggak ngupload video-video TikTok di Instagram. Enggak. Karena emang malu sih, tapi emang malu karena aib kan. Tapi ya kalau tutorial kayak gini nggak apa-apa sih, karena kan nggak ada muka aku, jadi aman. Terus ini tiba-tiba bikinnya Dalgona Coffee tuh kenapa? Apa tergoda atau terpengaruh juga karena lagi tren yang Dalgona Coffee Challenge itu atau gimana? Jadi kan awalnya aku lihatnya di TikTok kan. Terus pertama aku nggak mau bikin karena ya mager. Tapi tiba-tiba tren Dalgona tuh saking populernya masuk ke YouTube. Dan aku lihat banyak banget yang mulai YouTube title-nya kayak making TikTok trend gitu-gitu. Terus aku penasaran kan, kok kayaknya orang seneng banget ya. Terus ya udah aku coba, akhirnya aku terinspirasi dari TikTok lain dan bikin juga Dalgona sendiri. Tapi ternyata hasilnya enak sih. Karena aku biasanya nggak demen bikin kopi di rumah, kayak instant coffee gitu. Tapi hasilnya enak. Jadi aku jadi tahu kayak, oh kenapa ini tren, karena selain aesthetically pleasing itu, rasanya juga emang enak.
Itu ngaduknya berapa lama, Daniel? Caranya, iya tuh ngaduknya berapa lama tuh? Bener-bener seabad nggak tuh ngaduknya? Mungkin di TikTok kelihatannya cuma berapa detik ya, tapi sebenarnya aslinya 20-15 menit lah. Benar-benar pegel. Itu berasa kalau pakai tangan ya. Harusnya pakai mixer kan sih? Ya kan? Kalau mixer lebih cepat lagi kok. Oh gitu. Ini tahu bikinnya kamu dapat dari mana nih? Bahkan nonton punya orang juga atau gimana? Iya, cara bikinnya aja aku lihatnya di TikTok sendiri. Banyak banget Oh gitu. Dari TikTok bahkan ya ini ya. Jadi bisa menginspirasi kamu untuk bikin juga si Dalgona Coffee ini ya. Bener. Ketagihan nggak bikin lagi terus? Jujur iya, aku udah bikin udah berapa kali bikin? Karena saking suka aja sama kopinya. Ya gitulah, gara-gara tren, awalnya nggak mau kan, karena ngapain gitu, males banget. Tapi ternyata ya karena terpengaruh dengan tren Dalgona ini, akhirnya bikin sendiri juga, akhirnya suka juga deh. Oke, teman-teman, kita coba lanjut untuk yang berikutnya. Nih kita mau bahas juga dari gimana sih TikTok itu ketika dikaitkan dengan mental health, terus dengan relasi, terus juga dengan budaya itu sendiri. Nah, kalau bicara mental health ini, teman-teman, sebenarnya TikTok juga ini punya sisi negatifnya juga, teman-teman, ketika kita melakukan ini secara berlebihan gitu. Apalagi kalau sampai bikin kita menjadi kecanduan, di mana kita tuh benar-benar nggak bisa lepas dari TikTok itu sendiri. Kita sibuk banget tuh bikin video, terus kita jadinya bisa juga waktu istirahat kita juga bahkan menjadi terbuang, itu menyebabkan bisa mungkin kena insomnia akut misalnya. Terus karena kecanduan ini juga itu bisa membuat kita mengurangi interaksi sosial kita, teman-teman. Bahkan kita kadang-kadang bisa susah membedakan antara dunia nyata sama dunia maya itu sendiri ya, di dunia online itu sendiri. Dan itu bisa bikin kita menjadi sosok yang ansos, teman-teman, antisosial. Nah, itu yang kecanduan itu sendiri ya, ketika bicara mengenai keseringan atau berlebihan dengan menggunakan TikTok. Terus di sini juga kalau teman-teman ada istilah di sini namanya fear of missing out atau FOMO ya. Di sini di mana sebenarnya ketika terlalu berlebihan juga menggunakan TikTok atau mungkin media sosial lainnya juga, itu bisa menyebabkan juga FOMO ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat berbahaya ya, sebagai suatu dalam tanda kutip tuh penyakit bagi mereka penggila medsos itu sendiri, yang mereka yang jadi takut akan ketinggalan info-info terbaru, mereka jadi takut mereka nggak update di medsos, terus mereka melewatkan hal menarik. Nah, ini yang berlebihan ini menyebabkan menyebabkan meruginya bagi diri kita sendiri gitu, teman-teman, secara mental juga, bahkan bisa mempengaruhi nanti secara fisik kita juga, misalnya kita jadi sakit karena melupakan berbagai hal yang emang harus kita lakukan di dalam dunia nyata itu sendiri, mungkin makan, berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, itu yang juga bisa menjadi concern kita ketika kita bicara mengenai penggunaan media sosial, dalam hal ini TikTok, yang secara berlebihan itu juga. Kalau dari Daniel sama Leo nih, kira-kira gimana tuh kalau TikTok dikaitkan dengan mental health ini juga? Kalau kayak yang tadi aku bilang sih, Kak, maksudnya kita tuh main TikTok itu harus tahu fokus kita tuh mau apa, kayak gitu. Karena itu ngaruh banget loh, Kak. Maksudnya gini, ketika kita ngupload video nih, dengan ekspektasi gue mau masuk FVP, gue mau dapat like segini, upload lah nih, kita upload, and then terjadinya itu adalah, oh ternyata like-nya sedikit nih, gitu kan. Oh ternyata nggak masuk FVP nih, gitu. Jadi kita kayak kepikiran sendiri, kenapa ya? Maksudnya jadi itu loh maksudnya, Kak. Jadi fokusnya kita harus tahu mau kemana gitu. Dan kebanyakan orang-orang tuh kadang fokusnya adalah untuk mencari popularitas itu sendiri. Dan itu ketika dia nggak bisa mencapai itu, dia malah jadi stres sendiri, kepikiran sendiri. Gimana pun caranya gue harus bisa nih, kayak gitu. Jadinya ambis juga sih jatuhnya. Itu ngaruh sih, Kak. Gitu. Ambisi, terlalu ambis banget juga itu jadinya malah nggak sehat ya buat kita itu juga. Sementara ini hanyalah media sosial gitu, maksudnya ya udah gitu loh. Sooner or later juga TikTok akan namanya juga akan jatuh, maksudnya mundur lagi gitu kan, nggak akan seterang sekarang. Cuman jadinya kayak ambisinya dia itu terlalu berlebihan kayak gitu sih menurut aku. Oh iya, ngomong-ngomong tentang itu, kira-kira menurut teman-teman tuh, menurut kalian ya,
Atau mungkin teman-teman kalau ada mau sharing, kasih pendapat dan pertanyaan, silakan melalui chat. Ini saya penasaran aja nih, kalau menurut kalian itu trennya TikTok itu bakal tetap ada nggak sih? Booming nggak sih? Kayak misalnya sekarang Instagram tuh mau ya lagi zamannya seperti apa, mau sekarang lagi masa pandemi seperti ini pun ya dia tetap booming aja. Nah, TikTok itu kira-kira nanti setelah kita selesai misalnya pandemi ini, misalnya masih tetap booming atau ngetren gitu nggak sih kira-kira menurut kalian? Agak susah sih. Kayaknya menurut aku bakal tetap ngetren, tapi nggak se-booming sekarang. Karena kan sekarang kita semua gabut ya di rumah. Iya, betul. Mau nggak mau pasti nonton atau bikin kontennya. Tapi menurut aku kalau udah mulai, semoga kalau corona udah terkendali gitu, menurut aku tetap bakal ngetren karena pasti banyak orang akan memilih TikTok dibanding dengan mungkin YouTube atau Instagram, karena TikTok tuh benar-benar short tapi informasi semua lengkap, kayak tutorial-tutorial gitu. Bahkan aku punya teman yang bilang dia lebih senang nonton tutorial masak di TikTok karena iya, karena nggak buang waktu gitu, dia harus nonton 10 menit tutorial masak di YouTube, padahal dia bisa bahan-bahannya udah jelasin semua dalam 1 menit di TikTok gitu kan. Jadi menurut aku bakal tetap tren, bakal aplikasi bakal tetap sering dipakai, tapi nggak seaktif sekarang mungkin. Ya nggak, karena sekarang ini memang benar-benar orang bingung ya banyak orang mungkin masih bingung juga mau ngapain, jadi banyak menghabiskan waktu juga di TikTok ini sendiri ya.